Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya, khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit memberi bocoran ya kepada teman-teman semua ya, yang mungkin sampai saat ini masih kebingungan ya dalam menentukan harga yang terbaik di toko teman-teman ya. Mungkin teman-teman khususnya bagi pemula ini takut barangnya kemahalan ataupun kemurahan ataupun masih bingung bagaimana cara menentukan harga-harga yang baik untuk memulai ataupun harga-harga yang bagus ya, khususnya buat yang baru memulai buka usaha ya. Jadi artinya adalah bagaimana sih harga yang bagus pada saat kita baru memulai buka toko ya teman-teman ya, buka usaha toko supaya bisa menarik pembeli atau menarik pelanggan baru ya teman-teman ya. Karena namanya juga masih pemula ya, masih mau buka usaha, otomatis kita belum banyak dikenal banyak orang ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pemilik toko yang baru memulai buka usaha hendaknya untuk pintar mensiasati atau mencari trik supaya pembeli ataupun konsumen itu merasa tertarik untuk datang ke toko kita, khususnya adalah dari segi penetapan harga barang yang kita jual di toko kita teman-teman. Oke, untuk itu terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, mungkin ada di antara teman-teman semua yang baru membuka usaha toko ATK atau fotokopi ini, tetapi masih bingung dalam penetapan harga. Di sini saya akan memberikan tips atau trik ya, agar harga di toko kita itu tidak terlalu kemahalan ataupun standar, sesuai dengan penjualan barang-barang ATK yang ada di toko-toko lain ataupun sesuai standar pada umumnya orang menjual barang tersebut ya teman-teman. Oke. Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan adalah dari segi modal teman-teman ya. Teman-teman mendapatkan modal dari barang itu berapa teman-teman ya. Seandainya contohnya saya mungkin bisa mencontohkan, salah satunya adalah ini teman-teman, pena ini. Jadi ini teman-teman ya, harga modalnya kita dapatkan juga berdasarkan kuantitas ataupun jumlah pembelian daripada kita ke grosir teman-teman ya. Biasanya kalau pembelian dalam jumlah yang banyak itu kita mendapatkan harga modal yang lebih miring dibandingkan kita membeli dengan kuantitas yang sedikit teman-teman ya. Jadi ini semua tergantung dari berapa jumlah pembelian daripada teman-teman dan mendapatkan harga modal berapa teman-teman. Oke. Misalnya saya membeli ini satu gross ya. Satu gross itu kan isinya 20 ya. 20 pak ini apa namanya? Isinya 20 pak pena ini ya teman-teman ya. Jadi kalau satu pak pena ini kita mendapatkan harga 15.000, otomatis kalau untuk harga grossnya juga kalau misalnya kita dari harga gross itu kita mendapatkan harga modal daripada pena ini adalah 15.000, kemungkinan untuk pembelian di bawah dari satu gross itu bisa lebih tinggi teman-teman ya. Bisa jadi dia 16.000 ataupun 17.000. Nah, untuk penjualannya nanti teman-teman bisa menggunakan alternatif keuntungan sedikit dengan penjualan yang sama dengan pembelian gross, ataupun mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang lebih tinggi dari penjualan gross. Maksudnya seperti ini teman-teman ya. Kalau harga gross kita bisa mendapatkan modal daripada satu pak ini karena 15.000.
kita bisa menjual per paknya itu 20.000. Nah, kalau harga yang kita belinya dari grosir itu bukan dari gross, artinya lebih kecil daripada gross. Misalnya kita cuma beli 5 kotak ya, 5 pak ini, otomatis mungkin harganya bisa lebih tinggi, ataupun 16.000 ataupun 17.000. Nah, teman-teman bisa mengambil trik untuk penjualan pemula dari usaha yang baru dibuka itu, menjualnya sama dengan harga 20 atau lebih dari 20, teman-teman. Itu tergantung teman-teman semua ingin mengambil keuntungan berapa ya. Kalau ingin teman-teman ingin membuat nama baik toko atau mengenalkan toko yang baru dibuka, teman-teman membuka aja harga dengan harga yang penjualnya sama dengan yang gross tadi, teman-teman. Jadi sama dengan harga 20.000. Jadi teman-teman kalau misalnya mendapatkan modalnya tuh 17.000, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 3.000 dari penjualan per paknya, teman-teman. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan nama dari usaha ataupun toko yang baru dimulai itu ya, atau yang baru dibuka. Jadi kalau teman-teman ingin membuat nama dulu, mengenalkan tokonya yang baru dibuka, teman-teman cukup membuat keuntungan yang standar ataupun keuntungan yang kecil, yang tetapi kita bisa mendapatkan nama yang baik, ataupun kita bisa memperoleh nama baik dari konsumen-konsumen yang belum mengenal toko kita, teman-teman. Intinya adalah, yang penting adalah kita tuh bisa memperkenalkan toko kita yang baru kita buka, teman-teman. Dari orang yang sudah mengenal toko kita, lama-lama kita bisa menyelesaikan harga, teman-teman ya, ataupun sedikit demi sedikit kita bisa menaikkan harga dari harga yang keuntungannya ngepres menjadi keuntungan yang lebih tinggi, teman-teman. Yang penting kita sudah bisa mendapatkan atau mengenalkan toko kita yang baru kita buka kepada masyarakat umum, teman-teman. Oke, itu dari segi penjualan harga, penjualan barang dari segi harga modal, teman-teman ya. Kalau untuk per PCS-nya itu ini kalau satu paknya 15.000 kalau per grosir ya. Jadi kalau untuk harga di atas grosir otomatis harganya pun lebih tinggi, tetapi kita bisa menjualnya dengan harga yang sama dengan grosir ya. Paling kalau grosir kita bisa menjual harga Rp2.000 per biji ya. Jadi kalau kita bukan membelinya bukan dari harga gross, kita bisa juga menyamakan dengan 2.000, tetapi keuntungannya lebih ngepres ataupun lebih tipis ya. Tetapi intinya adalah kita bisa mengenalkan toko kita di depan masyarakat umum yang belum mengenal toko kita, teman-teman. Oke. Kemudian dari segi itu tadi dari segi penetapan harga, teman-teman ya. Kemudian dari segi harga per paknya, teman-teman juga bisa menjualnya dengan sedikit mengambil keuntungan ya. Contohnya buku ini, misalnya buku ini kan satu paknya yang seperti ini ya. Ini kalau bijian itu kita jual harga 10.000, teman-teman, di tempat saya. Modalnya itu adalah 7.500. Jadi kalau teman-teman membelinya dalam dusan itu harganya bisa lebih miring lagi, teman-teman. Jadi semua itu adalah tergantung dari berapa jumlah pembelian kita pada grosir, teman-teman ya. Semakin banyak kita membeli dalam barangnya ke grosir, maka jumlah ataupun harga yang kita dapatkan pun dari grosir juga akan lebih miringnya. Jadi keuntungan kita adalah kita bisa menjualnya dengan menekan harga yang lebih miring lagi dibandingkan harga standar pada umumnya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kuncinya adalah jika kita ingin mendapatkan harga yang bagus, kita harus membeli barang di toko itu juga dengan harga yang dengan jumlah pembelian yang banyak, teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan harga grosir yang bagus ya. Jadi kuncinya adalah jumlah atau kuantitas pembelian barang kita kepada grosir, teman-teman. Oke. Dengan penjualan dengan pembelian barang yang banyak, otomatis kita pun akan mendapatkan harga yang bagus, harga miring, dan kita bisa menetapkan harga yang lebih miring juga di toko kita dibandingkan harga barang di toko lainnya, teman-teman. Oke.
Jadi mungkin seperti itu aja untuk share pada video kali ini tentang bagaimana cara menetapkan harga pada toko yang baru kita buka, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.